para jamaah Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia, ya insya Allah calon penghuni surga. Amin. Pada hari ketiga ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menularkan ilmu tentang jihad dan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, pada waktu saya masuk PTDI tahun 2000, waktu itu masih baru menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mendapatkan tausiah dari Kiai Suyuti, di antaranya bahwa kampus kita ini ada kampus jihad. Sering kita mengenal kata jihad, yang kadangkala jihad ini dimaknai secara negatif oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya. Rasul menjawab bahwa amalan yang terbaik itu diantaranya adalah jihad, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian ibadah haji yang mabrur jika mampu ilmunya, mampu duitnya. Dan disinilah tentang jihad itu dimaknai oleh orang Indonesia sebagai perjuangan yang sungguh-sungguh. Tentang jihad ini kadangkala tadi saya katakan dimaknai secara negatif. Oleh karena itu pada hari ini saya mencoba melihat tulisan Ibnu Qayyim yang membagi jihad itu menjadi 4 diantaranya. Pertama, jihad al-nafis atau jihad melawan kebunuhan diri dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Nah, yang pertama ini adalah relevan dengan yang namanya thalabul ilmi, mencari ilmu. Kata Rasulullah, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu ini adalah ada ilmu dari Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang luasnya seluas lautan yang tak terhingga. Kita diwajibkan mencari ilmu itu dengan leluasa. Kemudian ilmu itu juga ada ilmu duniawi. Kalau di Al-Quran dan hadis juga dijelaskan ilmu akhirat dan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa itu disebutkan kita disuruh mencari tentang kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para diri yang berbahagia, orang yang mencari ilmu, yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ini dijamin oleh Allah. Kenapa? Orang yang mencari ilmu merasa dirinya masih kurang atau disebut masih bodoh. Saya suka ditanya, mengapa Bapak sudah usia 60 tahun kuliah lagi pasca sarjana S3,
Saya masih bodoh Bapak, masih kurang ilmu saya. Harus mencari kepada orang-orang yang ahli. Ini kata Ibnu Qayyim yang pertama. Kalau manusia masih merasa bodoh, berarti manusia itu menyadari dirinya tentang kekurangannya. Ini tentunya diajar oleh Rasulullah kita. Rasulullah SAW selalu rendah diri, selalu sopan terhadap siapapun. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim juga mengatakan jihad as-syaitan, jihad melawan setan, melawan perilaku mereka, perilaku setan, perilaku yang selalu menggoda kepada manusia untuk berbuat yang melawan hukum Allah. Seperti yang kita dengarkan tausiah Kiai Said Amidan pada waktu menyambut Babi Haikal, yaitu tentang mengapa Gubernur Sutioso membebaskan tempat maksiat namanya Keramat Tunggak dalam rangka tadi, dalam rangka untuk fisabilillah, dalam rangka untuk membebaskan manusia dari segala dosa, melawan perbuatan setan. Setan memang tidak nampak oleh mata kita. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu suka melihat sandiwara tentang setan, itu hanya bayangan-bayangan manusia. Setan itu mengalir bersama darah kita, mengalir dalam perbuatan yang negatif yang melawan Allah. Misalnya sekarang ada tindakan korupsi, ada tindakan merendahkan martabat orang lain, itu juga perbuatan setan. Oleh karena itulah pada bulan Ramadan ini yang pertama thalabul ilmi, menjauhi perbuatan setan. Kita babat melalui amalan-amalan selain puasa, yaitu membaca Al-Quran, sholat malam, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim yang ketiga adalah jihad al-kufar wa al-munafikun, itu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ini juga berat. Jihad melawan kebodohan berat. Belajar itu berat. Jihad untuk melawan setan berat. Sholat tepat waktu juga berat. Itu melawan perbuatan setan. Yang ketiga, melawan orang-orang kafir, orang-orang yang suka makar juga berat. Suatu saat saya mendapat aduan dari seorang yang suka berjudi. Mereka mengadu kepada saya, mengapa Pak RT, judi kan uang-uang saya, kenapa dilarang? Saya katakan yang dilarang bukan uangnya Pak, yang dilarang dampaknya. Kalau nanti Bapak berjudi, Bapak kan banyak uang, nggak jadi masalah. Kalau orang satpam yang masih miskin itu ikut berjudi, berbahaya nanti. Bisa menjadi pencuri kalau tidak punya uang untuk berjudi. Sejak itulah orang yang suka berjudi itu rumahnya dijual dan pindah dari Rumah Agung Podomoro. Sampai sekarang tidak nampak lagi. Malu mereka. Kenapa? Saya katakan dia memang pahit.
bahwa orang-orang yang berjudi termasuk, saya katakan termasuk orang yang kufur melawan hukum Allah. Oleh karena itulah amalan-amalan Ramadan diharapkan mampu mengusir kebodohan, mampu melawan setan, mampu melawan para kufar. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, orang-orang kafir ini tidak henti-hentinya untuk menggoda dan melawan orang-orang Islam dengan berbagai dalih. Sekarang menggunakan teknologi, misalnya melalui perfilman, melalui sandiwara dan sebagainya. Oleh karena itulah maka kita harus menyadari bahwa tindakan kaum kafir ini akan melemahkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, yaitu jihad az-zulm wa al-bidah, yaitu jihad melawan kezaliman, jihad melawan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang bagaimana? Orang yang zalim yaitu orang-orang yang merendahkan umat Islam, merendahkan Allah, merendahkan Rasulnya, merendahkan umatnya, dan mereka ingin menang sendiri. Oleh karena itulah lawannya adalah tindakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah. Empat itulah di antara jihad yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk menegakkan nurul Islam, cahaya Islam. Kemudian berikutnya adalah dalam rangka penegakan iman kepada Allah. Seperti kita ketahui bahwa dalam rukun iman itu ada 6. Selain kita jihad berjuang dengan sungguh-sungguh, kita juga meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Rukun iman yang 6 itu sudah kita tahu semua. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu bukan sekedar diucapkan. Jihad juga bukan sekedar diucapkan, tapi diamalkan. Bentuk iman kepada Allah diantaranya apa? Kalau kita menjadi orang Islam, ya menjalankan rukun Islam. Kalau kita sebagai orang Islam, kita harus peduli kepada sesama umat Islam. Jangan kita merasa paling kaya sendiri, tidak boleh. Yang kedua, iman kepada Rasul Allah. Kita tahu Rasul Allah, di antaranya Muhammad Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir. Kita harus percaya kepada Rasulullah SAW, keberadaan Rasulullah SAW, keberadaan Nabi Isa alaihissalam, keberadaan nabi-nabi yang lain. Kenapa demikian? Karena semuanya adalah utusan Allah.
Sedangkan Muhammad Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, rasul terakhir, penyempurna daripada rasul-rasul terdahulu.